Di era penggunaan komputer yang semakin kompleks, kita sering menjalankan aplikasi secara bersamaan, mulai dari Microsoft, browser, Spotify, hingga game. Nah, semua aplikasi tersebut membutuhkan memori agar dapat berjalan dengan lancar. Karena itulah, manajemen memori menjadi salah satu bagian yang penting dalam sistem operasi. Tanpa pengelolaan memori yang benar, komputer bisa menjadi lambat, kemudian bisa membuat komputer tersebut crash, dan juga bisa membuat komputer itu berhenti bekerja. Nah, pada video ini kita akan membahas bagaimana konsep manajemen memori bekerja, mekanisme pengelolaan memori, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai manajemen memori, kita perlu mengenal terlebih dahulu sistem operasi yang akan menjadi fokus pembahasan pada kali ini, yaitu Microsoft Windows. Mulai dari pengertian, latar belakang, fungsi utama, hingga perannya dalam seluruh aktivitas pada komputer. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai sistem operasi Windows. Nah, sistem operasi Windows itu apa sih? Nah, sistem operasi Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft untuk mengatur dan mengendalikan seluruh aktivitas pada perangkat komputer. Nah, Windows berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan perangkat keras dan perangkat lunak, sehingga komputer dapat digunakan dengan mudah melalui tampilan grafis atau GUI, yaitu Graphical User Interface. Untuk latar belakangnya sendiri, Windows pertama kali dikembangkan dan pertama kali dikenalkan pada tahun 1985 oleh Microsoft. Awalnya Windows dibuat sebagai pengembangan dari sistem operasi DOS agar pengguna dapat mengoperasikan komputer dengan tampilan visual. Namun, seiring dengan perkembangannya teknologi, Windows terus berkembang menjadi sistem operasi modern yang mendukung multitasking, keamanan jaringan, dan berbagai aplikasi lainnya. Nah, untuk karakteristiknya sendiri, Windows memiliki dukungan untuk melakukan multitasking atau menjalankan berbagai aplikasi secara bersamaan. Kemudian, Windows sendiri juga kompatibel dengan berbagai banyak hardware dan software. Selain itu, Windows juga memiliki fitur keamanan seperti Windows Defender. Dan juga Windows memiliki tampilan grafis yang mudah untuk digunakan, atau lebih tepatnya user-friendly. Untuk target penggunanya sendiri, Windows biasanya banyak digunakan oleh khalayak umum, seperti pelajar, mahasiswa, ataupun gamer, programmer, ataupun orang yang melakukan bisnis. Baik, kita lanjut. Berikutnya ada apa itu memori. Jadi memori itu merupakan tempat penyimpanan. Di komputer kita, tempat penyimpanan itu ada macam-macam. Di sini ada gambar hierarki memori. Yang paling atas ada CPU atau register, kemudian ada chats, kemudian ada main memory, contohnya adalah RAM. Kemudian bawah sisanya ini adalah secondary memory, contohnya ada SSD atau hard disk. Nah, kira-kira gimana sih caranya komputer kita ngatur semua memori itu? Nah, caranya adalah dengan manajemen memori. Manajemen memori merupakan komponen sistem operasi yang bertugas untuk mengatur penggunaan memori. Nah, fungsi-fungsinya ada mengalokasikan memori kepada aplikasi, kemudian membebaskan memori yang sudah tidak digunakan, melindungi memori antar proses, dan mengoptimalkan penggunaan RAM. Nah, kemudian manajemen memori kali ini akan berfokus kepada RAM. Salah satunya adalah bagaimana manajemen memori itu bisa mengatur banyak aplikasi bisa berjalan bersamaan dan menjaga sistem dan performa tetap stabil. Pernah nggak tiba-tiba storage SSD atau hard disk kamu itu berkurang? Nah, itu bisa jadi salah satu fitur virtual memory yang mana di sebagian besar sistem operasi modern itu udah punya fitur itu. Nah, virtual memory itu akan cara kerjanya dengan menggunakan sebagian ruang SSD atau hard disk sebagai memori utama atau RAM tambahan. Konsep berikutnya ada paging dan segmentation yang merupakan teknik membagi memori menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian ada demand load yang berarti data hanya dimuat ketika benar-benar akan digunakan sehingga penggunaan RAM lebih efisien. Oke, berikutnya ada caching. Digunakan untuk menyimpan data yang sering digunakan agar proses pengaksesan menjadi lebih cepat. Kemudian ada memory protection yang menjaga keamanan sistem dengan memisahkan memori antar proses sehingga aplikasi tidak saling mengganggu. Kemudian ada memory compressing yang memungkinkan sistem operasi mengkompresi data di RAM sehingga penggunaan RAM menjadi lebih hemat dan performa tetap stabil. Selanjutnya, analisis hasil riset kami. Yang pertama, kelebihan. Berdasarkan hasil riset ini, manajemen memori Windows memiliki beberapa kelebihan. Windows mampu mendukung multitasking dengan baik dan penggunaan memori menjadi lebih efisien.
melalui virtual memory dan caching. Selain itu, sistem juga lebih aman karena adanya isolasi memori antar proses. Namun, terdapat juga keterbatasan. Jika kapasitas RAM terlalu kecil, sistem dapat menjadi lebih lambat karena terlalu sering menggunakan patch file di disk. Selain itu, masalah seperti memory leak dan tracing juga dapat menurunkan performa komputer. Contoh nyata penerapan manajemen memori dapat dilihat melalui Task Manager pada Windows. Di sana kita dapat melihat seperti penggunaan RAM, aplikasi yang menggunakan memori terbesar, dan jumlah memori yang masih tersedia. Nah, kesimpulannya, manajemen memori merupakan salah satu bagian penting yang ada dalam sistem operasi Windows, yang berfungsi untuk mengatur penggunaan memori agar komputer dapat bekerja dengan baik, melalui fitur seperti virtual memory, paging, caching, dan memory protection. Windows dapat menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan dengan lebih cepat dan efisien. Dari pembahasan ini, dapat diketahui bahwa manajemen memori bukan hanya sekedar konsep teori, tetapi juga memiliki peran nyata dalam mendukung kerja sistem modern seperti Windows.